Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Penunggu dimanapun Anda berada, saya Nurul Hati kembali hadir untuk Anda tentunya dalam segmen Kopi Penunggu. Untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, silakan untuk bunyikan lonceng, di subscribe, komen, like, dan juga di share ke teman-teman. Seperti biasa, ya untuk podcast Kopi Penunggu kita ada lebih dari satu ya. Ada hostnya, kemudian ada narasumbernya. Tapi berbeda untuk kali ini, mungkin saya akan berbagi untuk cerita-cerita ataupun pengalaman horor saya. Oke, pemirsa Kopi Penunggu. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi cerita itu tentang adik saya. Jadi mungkin saya akan sebutkan namanya, almarhum Abdul Rahman Alwi. Jadi adik saya ini, dia adalah adik sepupu saya, umurnya 17 tahun. Dia sekolah di Batu Daha tentunya, kelas 2. Ya, jadi anak ini adalah anak yatim. Kemudian karena bapaknya juga sudah punya keluarga, jadi dia tinggalnya dengan tante, tapi dekatnya juga dengan saya, seperti itu. Nah, anak ini dikenal sebagai anak yang penurut, baik gitu kan. Apalagi bisa dibilang dia ini adalah sosok yang sangat merindukan kasih sayang. Seandainya ada orang tua ataupun tante ataupun siapa saja yang mungkin memberikan perhatian sedikit, itu pasti akan sangat berkesan gitu. Pasti dia senang sekali. Nah, adik saya ini kemauannya untuk sekolah itu memang tinggi sekali gitu pemirsa. Dulu saja saya pernah waktu itu dia pengen sekali sekolah gitu kan. Ya, tapi mungkin karena dia pikir dia jauh dengan bapaknya gitu kan. Itu kerjaannya dia sama adiknya yang 2 itu kan masih kecil. Dia saja baru 17 tahun. Yang cewek itu kelas 5 SD dan yang satunya itu masih kecil sekali karena waktu itu almarhum ibunya meninggal gara-gara mungkin ajalnya pada saat melahirkan adik yang paling kecil ini. Nah, anak ini sangat-sangat penurut sekali gitu. Nah, pada saat dia pengen sekolah yang saya ceritakan tadi, itu karena memang tidak ada uang gitu kan, ayahnya jauh, dia tidak seperti anak lain yang harus memaksa gitu ke tante saya, enggak. Yang dia lakukan itu adalah pasti duduk di satu lemari kecil. Lemari kecil itu ada di rumah saya waktu itu. Ada di rumah saya. Nah, karena mungkin saya sudah ke kota, jadi rumah itu kosong dan ditempati oleh adik-adik saya dan juga adik-adik sepupu saya yang sudah yatim. Ada juga yang yatim piatu. Nah, di situ dia duduk termenung. Yang selalu dia perhatikan ini apa pemirsa ya? Dia selalu memperhatikan wajah ibunya. Dan sekali 2 kali itu keluarga banyak yang lihat dia tuh ngomong sendiri gitu, Bu, seandainya ibu masih ada gitu. Pasti kita nggak kayak gini gitu. Nah, pada saat itu mama saya pernah negur gitu, negur tapi dalam keadaan nangis gitu. Nah, dia mau ngomong, artinya pada saat dia mau meninggal, dia sudah dekat-dekat mau meninggal, itu banyak kejadian aneh loh pemirsa. Pada saat mama saya negur, nggak boleh gitu deh, perkataan itu doa. Tapi pada saat itu mungkin mama saya juga orangnya pekaan gitu, mama langsung nangis juga. Jangan begitu nak ya, masih ada ya tante-tante gitu di situ. Mami ya, bukan mama tapi mami. Mami itu tante kita gitu. Nah, dia bilang gini, Mami kenapa nangis? Saya belum meninggal gitu. Kok nangis? Jadi orangnya tuh pengennya nggak mau orang lain terbebani dengan dirinya gitu.
belum meninggal loh, kok ditangisi? Nanti kalau sudah meninggal baru ditangisi. Itu kejadian pertama. Kemudian pada saat dia mau sekolah tuh kan, waktu itu saya mau kasih dia surprise gitu loh pemirsa. Jadi pada saat itu saya dengan teman saya Armin datang ke Batu Daha mau nengok dia juga gitu kan. Waktu itu saya mau kasih surprise. Saya tuh berharapnya dia senang gitu kan, kegirangan, karena saya belikan dia hadiah yang mungkin sederhana tapi itu sangat berarti ya. Jadi waktu itu saya belikan dia baju putih abu-abu seperti yang diharapkan, yang dia curhat dengan foto almarhum ibunya seperti almarhumah. Nah di situ saya berharap dia kegirangan gitu kan, dia seneng lihat baju itu gitu kan. Ya makanya saya bisikan ke teman saya, Armin, coba kamu videoin gitu. Nanti kalau misalnya dia lulus sekolah, ini adalah pengalamannya gitu. Sejenis apa ya? Pokoknya sesuatu yang bakalan bikin dia, oh iya ya, alhamdulillah gitu saya bisa sekolah gitu. Nah, pada saat saya serahkan baju itu, dia biasa aja dulu gitu kan, karena dia mungkin belum tahu gitu. Pada saat dia buka tas itu, di situ dia nggak ada, lama aja gitu kan, dia begini lama gitu. Saya pikir nggak senang atau mungkin bukan yang kayak gini gitu. Ternyata setelah itu saya langsung dipeluk, dia nangis. Katanya dia malu gitu, saya yang beli itu. Tapi saya merasa gimana ya, kamu itu adik saya gitu, nggak ada bedanya sama adik-adik kandung gitu, karena kita merasa apa ya, saya merasa kita tuh sama gitu loh, nasib kita tuh sama, kita bersaudara gitu. Setelah itu dia sekolah, dia kan udah ke apa ya, udah itu kelas satunya itu dia belum pakai baju yang gimana ya, cuma pakai baju yang dari orang gitu, sisa bajunya orang gitu, bekas pakai. Tapi pada saat itu dia sudah ada bajunya, dia seneng banget. Nah, udah dekat-dekat dia mau meninggal, itu puasa ya, puasa dia datang ke kota, karena saya udah tinggal di kota. Dia datang ke kota, katanya, Kak, saya mau puasa dong di kota sama kakak gitu kan, saya kangen gitu. Ya udah deh, kesini aja sama kakak. Ya udah, dia puasa bareng saya gitu. Terus waktu saya duduk, nggak tahu kenapa tuh ya, dia ngomong kayak gini, Kak, kok aku sayang ya sama kakak, kata ini. Terus saya bilang, biasa aja. Kenapa? Saya bilang gitu, mau apa deh, minta apa? Saya bilang, dia bilang, enggak Kak, kok saya berasa kayak dekat mama gitu almarhum. Di situ saya merasa apa ya, haru ya, karena saya merasa kehilangan pasti. Ya udah. Terus pada saat itu juga karena mungkin dia udah mulai sedih, saya ajak dia untuk main TikTok gitu. Saya ajak dia main TikTok. Ya terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini lagi, Kak, aku punya cita-cita untuk jadi YouTuber dong, katanya kayak gini, biar bisa bantu kakak gitu. Ya terus ya namanya apa ya, adik-adik tuh kan maunya tuh banyak gitu kan. Kita sebagai kakak iya aja tuh, aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gubris gitu. Nah terus pada saat itu apa ya, pokoknya tingkahnya tuh aneh-aneh gitu. Bahkan pada saat dia mau berfoto gitu, nggak tahu kenapa dia tuh maunya, kakak foto dong. Ya saya sempat kesel juga kan, kok foto mulu, kamu kan laki-laki gitu kan, alay banget sih mau foto-foto terus. Katanya foto dekat kakak gitu. Ya udah kita foto ya, tapi ya agak kesel gitu. Tapi entah kenapa pada saat itu saya punya inisial. Saya bilang gini, Dek, ayo dong foto sambil menghadap ke atas gini, nanti kakak fotoin gitu.
Nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gitu, tapi mungkin bisa juga ditampilkan foto, hasil foto itu. Saya minta dia untuk berfoto tapi kayak menghadap ke langit gitu. Oke, setelah itu ulang tahunnya gitu kan. Ini nggak tahu tinggal berapa ya, tinggal 2 bulan mau meninggal. Ini hari ulang tahunnya saya rayain gitu kan. Terus itu kata-katanya tuh kayak kata-kata orang yang putus asa gitu. Ya emang orangnya emang merasakan hal itu gitu. Dia kesepian, dia butuh kasih sayang orang tua. Di situ dia ngomong kayak gini, Kak, ini pertama kali loh dibikin surprise kayak gini, ada kue ulang tahun. Kak, kalau ulang tahun lagi kayak gini gak? Tadi dia ngomong ke saya gitu. Saya bilang iya deh kalau misalnya kakak masih sehat-sehat. Oke. Nah, setelah hari raya itu dia pulang ke Batu Daha. Nah, pada saat dia pulang ke Batu Daha itu saya masuk rumah sakit, gitu kan? Saya masuk ke rumah sakit. Nah, saya juga punya adik, gitu kan, yang sekolah. Adik saya sekolah juga di Batu Daha juga, tinggal sama dia. Tapi adik saya tuh orangnya apa ya? Dia lebih fokus ke sekolahnya gitu. Nah, pada saat saya masuk rumah sakit, pada saat saya terlelap, bangun, terus sudah ada tangan gitu yang merangkul saya. Saya lihat, kok kamu bisa ada di sini deh? Kamu kan nggak tahu jalan gitu kan, jauh. Terus dia bilang gini, ada teman yang nganter. Dia bilang, kasihan kakak di rumah sakit gitu. Saya berusaha cari jalan gitu. Yang saya pikir gini loh pemirsa, kok bisa-bisanya dia yang nggak tahu jalan gitu ke kota minta diantarin sama temannya hanya untuk saya. Itu saking sayangnya dia ke saya, ya seperti itu. Nah, setelah saya keluar rumah sakit dia juga sudah balik, ya kan? Dia WA saya. Ini kan saya udah sehat nih ya. Dia WA saya, katanya gini, Kak, aku mau pacaran dong, katanya gini, sama si ini gitu. Saya nggak mau sebutin nama. Ya waktu itu bukannya saya nggak setuju ya, bukannya saya milih-milih, tapi saya lebih ke kamu sekolah aja dulu deh. Saya kan udah janji gitu kan, mau kuliah dia gitu, mau kasih kuliah. Ya saya nggak balas lagi gitu pemirsa, karena menurut saya apa ya, saya nggak suka dia pacaran gitu, harus sekolah dulu. Di situ saya nggak bales sampai dia tuh spam kak gitu, ping ke kamar sama Alan katanya gitu. Saya bilang enggak deh. Terus dia susul lagi, Kak, kalau misalnya saya mau PKL, saya bingung gitu, di kota tuh nggak ada siapa-siapa, pasti cuma kakak gitu. Boleh nggak numpang lagi? Saya bilang iya deh, nanti datang. Setelah itu saya apa ya? Oh iya, saya waktu itu mau ke kamar mandi. Itu tanggal 10 September 2021. Saya mau ke kamar mandi, itu kan ke kamar mandinya tuh mau belok kiri nih pemirsa. Nah, ini ada kaca gitu. Kamar mandinya belok kiri, kaca di sini. Pada saat saya dari kamar mandi, itu kan kita bisa lihat ekor mata tuh. Ada yang berdiri di kaca, tapi bukan kuntilanak gitu kan, putih. Saya kan orangnya memang udah terbuka juga mata-mata, saya bisa ngelihat. Itu kok anehnya hanya sama dengan orang yang berdiri gitu. Dia pakai baju putih sampai di sini, berdiri. Ya saya sekilas, itu apa ya? Oh mungkin hantu gitu kan. Ya udah saya balik lagi. Nah kemudian esoknya mama gitu, mama lagi masak. Katanya ada yang kayak lewat di belakang gitu. Tapi kan di situ nggak, itu tanggal 11 ya, tanggal 11. Itu kan kita nggak apa ya, nggak
terlalu ambil pusing karena mungkin apa gitu. Nah kemudian ada burung gagak juga berteriak, sudah berapa kali berteriak di situ. Saya juga nggak ambil pusing loh pemirsa. Pada esoknya tanggal 12 September 2021 itu saya siaran di salah satu TV di Gorontalo. Pas saya siaran, saya masih sempat tiktokan karena mungkin saya pikir nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi pada saat saya tiktokan, itu nggak tahu kenapa mata saya tuh kayak gerak-gerak sendiri nih, sebelah kiri bawah. Ya udah saya nggak enak, saya pulang karena mungkin capek. Saya langsung ini kan HP, posisi HP saya itu udah lowbat gitu kan. Saya pulang, saya cerita sedikit sama mama juga ceritain apa yang dialami gitu. Tadi mama lagi masak, ada yang kayak lewat di belakang gitu. Sudah bisa ya. Ya udah. Itu jam 9 kita ngomong. Oke. Berjalan waktu itu jam 10 tepat saya tidur gitu kan. Saya udah tidur, HP-nya saya charge kan, berarti udah penuh dong. Ya udah, saya buka WA, itu ternyata ada beberapa panggilan masuk dari adik-adik sepupu yang ada di Batu Daa juga. Terus langsung masuk WA dari salah satu adik saya, katanya Alan kecelakaan. Ya kan saya pikir kecelakaan biasa gitu kan. Coba disusul lagi, ini kan saya udah mulai panik gitu kan. Disusul lagi dengan telepon, katanya ini belum tentu mau selamat gitu karena darah yang keluar tuh kayak darah yang di selang air gitu kan. Di situ saya udah mulai panik. Saya nggak pikir panjang, entah saya capek. Pokoknya kalau berhubungan dengan adik-adik saya tuh, saya adalah orang yang paling peka gitu. Karena kita tahu ketika kita tidak punya tempat untuk untuk melimpahkan rasa sakit ataupun senang, itu ya kita aja yang berkumpul. Terus pada saat itu tante saya juga telepon, katanya Dek, bawa sarung ya Dek ya. Saya makin nggak tenang nih pemirsa, saya nggak tenang, kok bisa bawa sarung? Ya mungkin karena mereka mau saya agar tetap tenang, katanya hanya untuk darah aja. Ya udah saya bawa sarung, itu dimasukkan ke rumah sakit Alwi Sabuni, rumah sakit umum daerah Gorontalo. Pada saat saya masuk itu udah dibawa ke ruangan UGD kalau nggak salah ya, UGD. Terus pas saya ngeliat itu dia kayak ngorok gitu kan, mungkin karena dentuman keras yang ada di dadanya gitu kan, jadi darahnya juga keluar, banyak sekali darahnya keluar. Di situ tuh pemirsa saya kayak mau menangis dan nggak gimana ya, pokoknya nggak karuan gitu kan. Ya udah saya duduk, saya bincang-bincang dengan adik-adik, katanya kecelakaan tabrakan motor, ditabrak pada saat dia mau belok ditabrak. Tuh. Nah pada saat itu udah diizinin saya masuk ke ruangan, dan sebelum masuk saya yang menandatangani semua administrasi pengganti orang tuanya, jadi saya. Nah di situ saya merasa kok dia bukan seperti adik saya, kok seperti darah daging saya adalah dia, dia adalah saya. Pada saat itu dia kayak gitu, pokoknya kayak kayak ngorok dan udah nggak sadarkan diri gitu. Nah pada saat itu kakinya udah pucat, dan di situ dokter juga minta untuk ngambil darah gitu. Nah ngambil darah ini kan di PMI itu jauh gitu ya, untung ada teman saya si Arvin, dia yang sudah bantu untuk ngambil darah itu. Oke, setelah itu masih diusahakan. Pada saat darahnya sudah ada, itu saya duduk di depan ruangan gitu kan, depan ruangan tapi agak samping, ada di lorongnya gitu. Saya duduk, saya posisi ini kayak gini, duduk kayak gini. Itu nggak tahu kenapa saya mendengar kayak nafasnya dia kan biasanya tuh kalau duduk sama saya tuh dia suka nafas. Itu saya dengar dia nafas kayak itu.
tapi saya nggak terlalu perhatikan. Saya duduk lagi, kemudian saya kayak dipeluk gitu, saya kayak dipeluk dan tiba-tiba saya kayak agak tenang gitu. Tapi pada saat saya pegang surat surat apa tuh ya yang untuk transfusi darah gitu kan, disuruh antar di ruangan darah kalau nggak salah, di ruangan darah. Saya datang lagi, itu rumah sakit sepi banget loh, tapi nggak tahu kenapa saya udah nggak ada lagi rasa takut gitu. Cuma jujur saya, terkadang kita akan merasa sangat tidak berdaya di satu titik, tidak sekarang, dan itu pasti akan terjadi ketika kita masih disebut sebagai manusia. Di situ kertasnya saya pegang. Banyak orang di belakang saya, kayaknya mereka juga mau mau ke tempat yang sama gitu. Tapi sebenarnya dia sepi di depan. Saya nggak lagi perhatikan orang di belakang gitu. Cuma saya tuh kayak ngomong gini, Dek, kamu berusaha deh, kamu pasti bisa, jangan tinggalin kakak. Saya cuma ini kertasnya saya bikin begini, saya nggak mau lagi karena merasa memang nggak ada harapan lagi. Tapi saya masih berharap untuk dia bisa selamat. Pulang dari sana, saya balik lagi. Itu katanya mana keluarga gitu. Saya masuk. Saya itu dokternya bilang kayak gini, Kak, bisa ngaji? Saya bilang bisa. Ngajiin. Kata ngajiin itu menurut saya itu kata tersakit gitu. Karena biasanya di Gorontalo itu pemirsa kalau udah mau ngaji gitu kan, itu pertanda udah pengantar gitu. Terus saya nggak kuat untuk ngaji, ya saya ngaji gitu. Kali aja ini berguna untuk dia kan, saya ngaji gitu. Oh gila, saya ngaji. Saya sebelah kirinya, entah kenapa, entah dia dengar saya, tapi saya berharap dia dengar saya. Saya ingin dia tahu bahwa saya selalu ada untuk dia. Itu air matanya sebelah kiri, cer, sekali aja. Yang herannya sebelah kanan nggak ada, karena saya ada di sebelah kirinya. Dan maunya saya di situ terus, saya nggak mau disuruh ke sana, disuruh kemari aja karena saya penanggung jawab. Kemudian dokter minta lagi, tolong ambilin suntik kalau nggak salah tuh di ruangan. Saya yang disuruh. Saya pegang tangannya gitu, seperti dia waktu ulang tahun, dia masih kecil, dia tuh kecil. Waktu mamanya melahirkan dia tuh di rumah saya juga, jadi saya sudah anggap dia memang nggak ada bedanya gitu. Darah saya juga gitu kan. Pada saat saya ngambil obat, nggak sampai 2 menit kalau nggak salah, saya balik lagi. Saya sudah di pintu, itu udah berkumpul semua dokter sama perawat. Saya masuk, saya nyerahin ini suntik gitu kan. Ini ternyata sudah dipompa gitu kan, pakai setrika kalau nggak salah, saya nggak ngerti bahasa medis, pokoknya pakai setrika dipompa. Saya langsung masuk. Saya tuh orangnya sebenarnya bisa tenang, tapi di hal-hal yang mungkin masih bisa tenang, tapi kalau menurut saya benar-benar lemah. Pada saat saya tanya, ini kenapa dok? Masih bisa diselamatkan dok, katanya masih berusaha. Coba begini bu ya, katanya ini kita kasih waktu begini, tapi saya lupa berapa menit. Ini bu berakibat bisa jadi tulang rusuknya itu patah gitu kalau kita pompa terus. Jadi di situ katanya disuruh ikhlas, tapi saya nggak bisa ikhlas gitu. Tapi ada dokter juga yang ngomong, katanya dia masih muda, mungkin dia bisa melawan sakitnya gitu. Karena kata dokter itu darahnya sudah masuk ke paru-paru gitu, jadi dia susah untuk nafas gitu. Saya merasa setiap tarikan nafasnya itu adalah nafas saya, dan saya sangat sulit untuk bernafas. Sudah lewat waktu yang ditentukan, berapa menit itu, 4 atau 5 menit saya nggak tahu, pokoknya begitu. 2 menit atau 3 menit saya
nggak tahu pasti, yang jelas saya udah nggak karuan lagi, makanya saya nggak tahu itu berapa menit. Cuman yang jelas dokter bilang ini sudah lewat waktunya, Bu. Saya bilang, Pak, coba lagi, Pak. Saya bilang gitu. Ya udah, sebenarnya udah selesai, udah dinyatakan meninggal. Tapi saya nggak percaya gitu, karena saya tahu adik saya kuat gitu. Saya bilang tambah lagi dong waktunya. Ya udah, ditambah 2 menit. Ditambah 2 menit. Saya cuma perhatikan komputernya itu loh, yang ada tulisan kayak gini, yang ada yang kayak ini. Saya lihat itu udah lurus aja. Sudah dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya masih juga nggak percaya, itu konyolnya saya ketika saya mencintai apa yang saya punya. Karena jujur, yang kita punya waktu itu hanyalah oma, gitu. Yang kita punya adalah oma. Jadi nggak perlu saya jelaskan sedetail mungkin gitu. Tempat kita bersandar oma, tempat kita mencurahkan kerinduan kita kepada beberapa itu cuma oma gitu. Dan pada saat itu oma juga udah pergi gitu. Jadi kita tuh kayak ayam yang kehilangan induknya gitu. Jadi sesama anak tuh saling mencari gitu. Nah pada saat itu mungkin menurut mereka saya itu adalah ibu dan juga ayah untuk mereka gitu kan. Di situ entah kenapa saya bukan seorang ibu, tapi saya merasa saya telah kehilangan anak pertama saya. Yang lain teriak, nangis, tante saya juga nangis. Saya nggak ada mau nangis. Saya duduk di bawah tempat di apa ya? Ini kan ranjangnya yang meninggal tadi. Saya duduk di lantai. Saya duduk, saya pegang ini surat darah ini yang PMI ini. Saya pegang. Saya masih belum percaya gitu. Tapi apa ya, pengen sekali pingsan karena memang udah gemetaran banget, tapi saya rasa saya harus kuat gitu, saya harus dampingi adik saya tidak di dunia, sampai menghantarkan dia pun saya harus kuat gitu. Ya udah, waktu itu kita kendala di uang untuk bayar apa ya namanya ambulans, tapi alhamdulillah ambulansnya bisa ya kan, sudah dimandikan gitu kan, sudah mau dikubur gitu. Saya nggak ganti baju. Yang di tangan saya itu adalah surat dari PMI itu. Bahkan pada saat dia dibawa di keranda pun saya masih berharap dia akan kembali. Makanya saya bawa itu. Setelah dikuburkan, saya pun masih bawa itu. Kertas itu masih ada sampai sekarang di rumah. Walaupun dia sudah lapuk, sudah kayak gimana ya, saya masih pegang. Nah, setelah menguburkan dia, saya masih tenang-tenang aja, nangis ya, air mata jatuh gitu, tapi nggak ada tuh ya teriak-teriak gitu kan. Pas waktu itu udah selesai pemakaman, saya balik ke kota. Nah, saya ke kamar, saya duduk di tempat yang katanya ulang tahun berikutnya bisa nggak kayak gini lagi. Itu yang saya ingat. Seketika saya teriak, sekencang-kencangnya saya teriak, saya nggak peduli ada tetangga-tetangga yang mungkin melihat saya tuh itu kenapa ya gitu. Saya teriak sampai saya nggak bisa nafas. Orang-orang datang, ya udah deh, ikhlasin aja, kalau kamu nggak ikhlas dia bakalan sakit gitu. Satu jawaban saya ikhlas gitu. Tapi tolong pergi dari ingatan saya gitu kan. Kita kan tahu, kita kan semua bakalan kembali. Hanya saja untuk membiasakan diri dengan hal-hal sesuatu yang sudah terbiasa, itu yang sangat sakit menurut saya. Nah, berjalannya waktu
itu ada tante saya mimpi. Tante saya mimpi, katanya, tante, kalian nyari saya ya? Saya udah pulang, gitu, saya udah balik. Itu tante saya, tante Yance namanya. Katanya kalian nyari saya ya? Saya udah balik nih, gitu kan. Terus dalam mimpi itu ada tante saya juga yang ngomong kayak gini, Lan, uangnya ditabung dong dek, jangan suka main uang. Dia jawab apa? Uang saya kan ada sama tante Yance. Itu uang yang ada sama tante itu adalah uang jasara harjanya dia yang saya urus. Itu disimpan sama tante itu. Keesokan harinya adik sepupu saya juga mimpi, itu namanya Dian Alwi. Dia juga mimpi, katanya kata Dian, Alam sepulang kamari, katanya dia balik lagi gitu. Yang terakhir tante saya yang dia tinggal ini, tempat dia tinggal, dia bilang, Mami bilang, katanya Mami mimpi almarhum gitu. Pada saat itu dia terbungkus kain kafan, tapi katanya bukan mimpi atau gimana, yang jelas dia setengah sadar gitu kan. Katanya dia seperti waktu dia meninggal gitu kan. Dia tiduran, kemudian dia bangun, ini kain kafannya dilepas sendiri gitu. Terus dia nanya kayak gini, Mami, katanya, Mami, Papa di mana? Kata gitu. Dia nyari bapaknya kan. Ya saya tahu sebelum dia meninggal juga dia sangat merindukan ayah dan ibunya. Di mimpi juga seperti itu. Dan itu bertepatan dengan saya mengurus kasusnya dia gitu. Jadi saya melapor juga untuk Laka Lantas. Saya juga melapor ke Polres. Nah di situ butuh keterangan bapaknya, tapi bapaknya susah sekali dihubungi. Jadi mungkin lewat mimpi gitu. Nah setelah itu beberapa hari itu saya ditelepon sama Polres, katanya mau ngurus apa ya, penolakan otopsi gitu, karena udah beberapa hari gitu kan. Udah beberapa bulan, udah 2 bulanan gitu kan, nggak mungkin diotopsi lagi. Nah pada saat saya mengurus surat otopsi itu, jujur waktu itu saya terkendala dengan kendaraan gitu. Kemudian saya nangis lagi di atas. Saya nangis tapi kok dia tuh kayak ada gitu loh, hawanya ada, baunya ada gitu loh. Dia bilang gini, kayak dia tuh kayak nyemangatin saya gitu kan. Ya udah, saya harus pergi, saya harus urus surat penolakan otopsi ini. Udah. Nah pada saat itu saya jalan sama adik saya juga namanya Alan gitu, adik jauh gitu kan. Dia temani saya ke Batudara. Nah ini surat mau diantar ke tante saya, ke mami tadi. Tapi waktu itu sudah mau jam 6 lewat, udah gelap gitu kan. Tapi saya ngomong ke Alan, saya bilang, Dek, kita ke kuburnya almarhum deh. Ayo, soalnya kakak juga rindu sama oma, sama opa, sama adik juga. Gitu. Ya udah saya diantar, saya ke sana. Yang harusnya antar surat dulu, surat penolakan otopsi ke mami, itu kan mau ditandatangani oleh kepala desa, tapi udah tutup gitu. Saya bawa dulu ke kubur. Pada saat itu saya teringat, saya juga pernah bawa surat transfusi darah gitu. Saya cuma ngomong bahwa saya nggak bakalan putus asa gitu. PMI, surat penolakan otopsi, saya lakukan untuk dia. Nah pada saat itu hawanya dia itu kental banget loh. Pada saat saya doa di atas kubur, saya ke kuburnya oma dulu, saya ke kubur opa, baru saya ke kubur oma, ke kubur adik saya ini Arlan.
Saya berdoa, saya bilang, Dek, semoga kamu tenang di alam sana. Saya pulang, cuman anehnya gini loh pemirsa, saya tuh orangnya terbuka mata batin. Saya sudah beberapa kali melihat sosok, dan dalam 1 tahun terakhir ini, itu tahun kemarin maupun 1-2 tahun ini, saya itu berharap saya tuh bisa melihat dia gitu kan. Karena dia nggak sempat datang ke saya. Dia janji dia mau datang ke saya, mau PKL, dia mau kuliah, dia mau rayain ulang tahun lagi. Saya cuma berharap saya bisa lihat dia, bisa lihat oma, bisa lihat opa. Tapi anehnya saya nggak pernah sama sekali melihat sosok mereka. Saya berdoa untuk bisa ketemu di mimpi, saya nggak pernah mimpi mereka. Pada saat saya cerita ke suami saya Erik, dia juga pernah bilang, suami saya ini pernah bilang, katanya sebelum dia pergi waktu puasa, dia kan puasa pernah tinggal di rumah saya tuh. Dia ngomong ke saya bahwa dia ngomong ke Erik ini bahwa, Kak, titip kakak ya, tolong jangan bikin dia nangis ya. Kalau dia lagi sedih dihibur ya. Saya mau pulang ke Batubara. Tapi dia ngomong tuh nggak melihat ke arah Erik gitu. Cuma dia bilang kayak gitu, dia mau pulang. Kalau misalnya dikasih kesempatan itu pemirsa, kadang kita sebagai manusia normal, ya, kadang kita juga perlu konyol, gitu. Nah, ketika saya dikasih kesempatan untuk konyol dan saya minta satu permintaan, yaitu bisa ketemu dia, ya, saya mau katakan bahwa saya rindu. Kenapa berpisah tanpa harus ketemu dulu? Saya tuh pengen banget dia bisa muncul di mimpi saya, tapi nggak bisa. Dia nggak bakalan masuk, dia nggak bakalan mau nampakin dirinya, dan mungkin, tapi saya di situ beranggapan dan saya yakin bahwa dia nggak mau hantuin saya karena dia sayang sama saya. Itu yang saya percaya. Dan untuk Oma juga, saya berharap bahwa Oma tenang di alam sana, opa saya juga tenang di alam sana, ayah dan ibu saya juga disehatkan dimanapun berada. Untuk adik saya juga, untuk kalau saya sedih, saya selalu ingat dia. Seandainya dia ada, dia mungkin orang yang dekat dengan saya. Ya pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan untuk segmen kali ini ya. Tapi saya sangat berharap insya Allah mereka yang sudah mendahului saya bisa tenang di alam sana dan kita bisa ketemu lagi. Untuk teman-teman yang mungkin ini pesan ya, itu hidup dan mati nggak ada yang tahu. Terkadang harus kehilangan dulu baru kita akan merasa bahwa dia sangatlah penting untuk kita. Jadi jangan sampai untuk menyepelekan orang yang benar-benar sayang sama kita. Jangan pernah membenci orang yang sayang sama kita. Karena pertemuan terakhir pun tidak ada yang tahu. Pemirsa Kopi Penunggu dimanapun berada, jika untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, caranya sangat gampang.
silakan untuk nyalakan lonceng, di like, subscribe, komen, dan juga di share ke teman-teman. Mungkin itu untuk segmen kopi pemula ini, saya berbagi cerita. Insya Allah akan menjadi motivasi dan juga renungan untuk teman-teman kopi pemula dimanapun yang berada. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya berhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.